Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi di hari Selasa 29 November 2022 ini. Mari kita siapkan hati untuk menerima apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kita pagi hari ini lewat renungan yang berjudul Kaca Ajaib Milik Setan. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Yang akan kita baca sekarang adalah Injil Matius pasal 7 ayat 2. Demikian bunyinya. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudara, suatu hari setan tampak begitu puas atas penemuan terbarunya. Sebuah cermin dengan kemampuan yang hebat untuk mengubah apapun di dalamnya. Jika seorang yang cantik berkaca pada cermin tersebut, maka wajahnya akan terlihat sangat jelek. Bunga-bunga yang indah dan segar akan tampak kering dan layu di dalam cermin itu. Dan jika seorang yang sedang tersenyum atau tertawa berkaca pada cermin tersebut, maka cermin itu akan mengubahnya menjadi cemberut. Hebat, hebat. Kita bisa memutarbalikkan semua yang ada di dunia, seru setan-setan yang lain. Ide baru pun muncul dalam diri setan-setan tersebut. Mereka hendak ke sorga dengan maksud mencemoohkan Allah dan malaikat-malaikatnya dengan menggunakan cermin ajaib itu. Karena begitu gembiranya, setan-setan itu tidak menyadari bahwa cermin yang mereka bawa terlepas dari tangan mereka dan jatuh ke bumi. Cermin itu pecah berkeping-keping dan pecahannya tersebar ke seluruh bumi. Inilah yang menyebabkan semakin banyak masalah, karena jika serpihan cermin itu masuk ke mata seseorang, maka itu tidak mudah untuk dikeluarkan. Yang lebih menyedihkan lagi, sejak saat itu orang yang matanya kemasukan serpihan cermin tersebut akan selalu menilai orang lain dari sisi negatif atau dari sisi jeleknya. Meskipun ini hanyalah cerita fiktif, tetapi mengandung pesan yang penting bagi kita. Sehubungan dengan kisah ini, Hans Christian Andersen, seorang penulis yang produktif dari Denmark, yang paling dikenang karena dongeng-dongeng yang ditulisnya, mengatakan bahwa kebiasaan untuk selalu melihat hal yang buruk dan salah di dalam diri sesama bukanlah hal yang alamiah, tetapi itu berasal dari setan. Suatu hari Yesus diundang oleh Matius, si pemungut cukai, yang dipandang sebagai orang berdosa karena profesinya sebagai pemungut cukai. Di rumah Matius inilah Yesus makan bersama dengan pemungut cukai lainnya dan orang-orang berdosa. Melihat pemandangan ini, orang-orang Farisi langsung tergelitik mata dan hatinya untuk menghakimi Yesus dan murid-muridnya itu. Mereka sudah terbiasa melihat serta menilai sesuatu dari sisi buruknya. Bahkan terkesan orang-orang ini selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Mereka tidak dapat melihat sisi positif dari apa yang Yesus lakukan saat itu. Saudara-saudaraku, kebiasaan menilai orang dan segala sesuatu dari sisi buruknya sudah menjadi tabiat manusia berdosa. Memang agak sulit bagi kita untuk bisa melihat dan mengabadikan kebaikan seseorang di dalam hati kita. Akan tetapi begitu mudah menemukan kesalahan serta menyimpannya di dalam ingatan. Marilah saudara kita belajar untuk tidak menjadi juri, sekaligus menjadi hakim bagi sesama kita. Sebab kita pun tidak luput dari kesalahan. Sekali kita mengembangkan kebiasaan melihat yang buruk dalam diri sesama, maka kita akan terus melakukannya. Dan mata kita akan semakin tertutup untuk hal-hal baik yang sebenarnya dimiliki oleh sesama kita. Yesus berkata,
dalam Matius 7 ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Dilanjutkan dengan ayat 2 yang telah kita baca tadi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudara, kalau kita menemukan bahwa diri kita sering menghakimi orang lain atau mengukur kehidupan orang lain, baiklah kita hentikan. Biarlah kita memiliki pribadi yang mengasihi orang lain, sehingga walaupun mereka melakukan hal-hal yang tidak cocok dengan hati kita, atau tidak cocok mungkin dengan firman Tuhan, biarlah kita tidak menghakimi tetapi mendoakan mereka, dan lebih baik jika kita bisa menasehati mereka dengan kasih. Karena kita pun banyak salah. Kita pun seringkali melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus sadar bahwa kita juga butuh pertolongan Tuhan, seperti yang dibutuhkan oleh orang lain. Bukan dihakimi, tetapi dikasihi dan dibawa kepada kebenaran firman Tuhan. Daripada kita menggunakan waktu untuk menghakimi dan mengukur kehidupan orang lain, alangkah baiknya jika waktu itu kita gunakan untuk datang di hadapan Tuhan, selalu minta Tuhan mengoreksi hidup kita, lalu kita dengan pertolongan Tuhan memperbaiki hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini Engkau memberi kesempatan untuk kami hidup dan menerima firman yang Engkau sampaikan kepada kami. Bapa, tolonglah supaya kami dapat mengubah cara kami menilai sesama kami. Tolonglah supaya kami tidak suka menghakimi dan mengukur kehidupan orang lain dengan ukuran-ukuran kami sendiri. Karena firman-Mu berkata, kami pun akan dihakimi dan diukur dengan ukuran yang kami pakai untuk mengukur orang lain. Biarlah kami tidak cepat melihat kekurangan sesama lalu menghakiminya, tetapi biarlah kami cepat melihat kekurangan diri kami sendiri di hadapan Tuhan, lalu memperbaiki hidup kami. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Roh Kudus tidak pernah akan meninggalkan kami dan selalu menolong kami saat kami mengambil tindakan-tindakan untuk mengubah kesalahan-kesalahan kami dan mulai melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan pernah menghakimi dan mengukur orang lain. Lebih baik kita mengoreksi dan mengukur diri sendiri dengan menggunakan ukuran Allah. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.